Halo pemirsa, berebut harta warisan, seorang adik di Rijang Lebong, Bengkulu tega membunuh kakak kandungnya. Saya Anggita Disastra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Padat merayap. Melotor 19 jajaran Puring hingga saat ini aman berkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Kita ke informasi pertama, pemirsa, diduga korsleting listrik. Rumah sekaligus kantor ekspedisi di Tambora, Jakarta Barat terbakar. Saat memadamkan api, petugas berhasil menyelamatkan uang tunai 45 juta rupiah. Kepulan asap tebal dari kobaran api membakar sebuah rumah usaha jasa ekspedisi di kawasan Krendeng, Tambora, Jakarta Barat. Material dari rumah yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dan membakar seisi bangunan. Petugas kebakaran yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. Meski demikian, uang tunai senilai 45 juta dan identitas pemilik rumah berhasil diselamatkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, diduga api berasal dari arus pendek listrik. Objek terbakar rumah tinggal sementara untuk usaha ekspedisi titipan. Asal api diduga dari apa, Pak? Sementara masih dalam proses penyidikan, dugaan awal dari listrik, sementara lagi proses penyidikan. Ada korban, Pak? Untuk korban, alhamdulillah tidak ada korban. Tidak ada korban jiwa, namun korban alami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Terdesak karena dikepung, seorang pelaku pencopetan bersenjata tajam ditangkap petugas di jembatan halte bus Transjakarta Semanggi, Jakarta Selatan. Sebelumnya pelaku hendak mencopet seorang pejalan kaki di Jalan Gatot Subroto. Polisi berupaya mengamankan seorang pelaku copet bersenjata tajam di atas jembatan halte bus Transjakarta Semanggi, Jakarta Selatan. Petugas meminta pelaku menyerahkan senjata tajam, namun pelaku menolak. Memanfaatkan kelengahan pelaku, petugas langsung meringkus dan mengamankan senjata tajam pelaku. Sebelumnya pelaku berupaya mencopet seorang pejalan kaki di Jalan Gatot Subroto. Dipergoki korban, pelaku berusaha melarikan diri ke atas jembatan. Kayaknya dia kepepet tuh, Pak. Kepepet dia tuh. Makanya dia bawa kencan dari sana tadi, bukan busway ini, cuma dari ke atas dia ke busway. Oh, dia dari Bawah sana, dia lalu lintas bawah. Copet itu. Cuma dia bawa peso, makanya mereka nggak bisa ngelepasin peso itu, makanya sampai sini ada orang yang ngelawan. Pelaku menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajang Bakti, iNews melaporkan. Mengaku istri jenderal, seorang wanita memarahi pengendara motor yang tersenggol mobil dinas TNI yang dikendarainya di Sidoarjo, Jawa Timur. Ayah dan anak pengendara motor terjatuh dari motor hingga terluka. Kasus ini ditindaklanjuti polisi dan Subdenpom Sidoarjo. Seorang wanita memarahi dua pengendara motor yang jatuh akibat bersenggolan dengan mobilnya di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Kedua korban, seorang ayah dan anaknya, terluka akibat terjatuh dari sepeda motor. Wanita yang mengaku istri jenderal ini lalu meninggalkan lokasi kejadian usai memarahi korban dan warga sekitar. Melibatkan Nopol Hankam, kami rekonstruksi didamping dengan Subdenpom Sidoarjo. Jadi untuk lebih lanjut nanti kita akan koordinasi mengingat menyangkut Nopol Hankam. Kasus ini ditangani aparat Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Dua karyawan jasa pengiriman ekspedisi menjadi korban begal bersenjata tajam di Tambora, Jakarta Barat. Pelaku membawa kabur handphone dan dompet korban. CCTV merekam aksi penganiayaan terhadap dua karyawan jasa ekspedisi yang terjadi di Jalan Rua Malaka, Tambora, Jakarta Barat. Kedua korban dianiaya oleh 3 pelaku yang berusaha merampas barang berharga korban. Korban sempat berupaya mempertahankan telepon genggam dan dompetnya, namun gagal. Para pelaku mengancam korban menggunakan golok. 2 telepon genggam dan dompet korban raib digasak pelaku. Udah dia bilang, habis itu dia putar balik, dia turun, keluarin saja bang. Berapa orang? 3 orang, boncengan, 1 motor. Jam berapa bang? Jam sekitar jam 3-an bang. Kan beberapa titik CCTV yang nanti kami akan koordinasi kepada pemilik untuk mencari petunjuk mengenai ciri-ciri pelaku. Para pelaku masih dalam pengejaran polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Pemirsa, komplotan geng motor di Cirebon, Jawa Barat memanfaatkan media sosial untuk mencari lawan. Para pelaku melakukan siaran langsung di media sosial, memamerkan senjata tajam konvoi di jalan raya. Sekelompok geng motor di Cirebon, Jawa Barat nekat menayangkan siaran langsung di media sosial saat konvoi sambil membawa senjata tajam. Pelaku konvoi sambil mengacungkan senjata tajam untuk menantang tawuran kelompok lain. 60 orang dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. 27 tersangka diantaranya pernah terlibat kasus premanisme dan pencurian sepeda motor. Polisi menyita senjata tajam hingga senjata api mainan. Dari kegiatan ini cukup memberikan efek bagi anak-anak kita atau remaja-remaja kita, yaitu sampai dengan hari ini ada 3 kelompok yang memang dengan sadar dan insaf mendeklarasikan kebubaran. Artinya dari kegiatan yang dilaksanakan kita juga memberikan sebuah pesan bahwasanya kegiatan-kegiatan geng motor dimaksud cukup meresahkan dan akhirnya mereka menyadari itu. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Polisi menggerebek sejumlah rumah kontrakan yang disinyalir jadi tempat peredaran narkoba di Komplek Permata, Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi menemukan sejumlah paket sabu dan alat isap di kamar mandi dan uang 30 juta rupiah. Petugas menyisir sejumlah kontrakan yang disinyalir sebagai lokasi peredaran narkoba di Jalan Safir, Komplek Pramata, Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi menemukan sejumlah paket sabu dan alat hisap dari dalam kamar mandi. Sejumlah alat timbangan dan senjata tajam juga ditemukan di lokasi. Saat memeriksa lemari pakaian, polisi menemukan uang tunai 30 juta rupiah yang berada di dalam tas. 3 orang yang diduga sebagai pengedar narkoba diamankan polisi. Kita berhasil mengamankan 3 orang atas nama JK, S, dan NS. Di mana barang bukti yang berhasil kita kumpulkan dari 3 tempat terpisah. Tadi sudah dilihat ada beberapa jenis senjata tajam dan beberapa paket sabu siap edar. Untuk uang tunai sekitar kurang lebih 34 juta kami dapatkan di salah satu kamar, di kamar nomor 5. Diduga milik seseorang, namun seorang tersebut tidak berada di tempat dalam rangka pencarian. Ketiga terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Taman Sari untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Seorang nenek ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Dusun Manggisari, Malang, Jawa Timur. Cucu korban yang terluka parah sempat berlari keluar rumah meminta tolong tetangga. Polisi temukan senjata tajam di kasur.
Petugas melakukan olah TKP di lokasi pembunuhan dan penganiayaan seorang nenek dan cucunya di Desa Bocek, Malang, Jawa Timur. Wurlin, 70 tahun, ditemukan meninggal dunia di rumahnya dengan luka parah di kepala. Peristiwa terungkap ketika Syaifuddin, 16 tahun, berlari keluar rumah meminta tolong dengan kondisi terluka cukup parah di leher dan perut. Syaifuddin dilarikan ke rumah sakit sedangkan jasad sang nenek segera diotopsi. Polisi mengamankan senjata tajam dan kayu sebagai barang bukti. Ya minta tolong setelah tahu saya hanya begini minta tolong. Minta tolong karena luka-luka ya Pak ya? Ya luka-luka. Tahu saya di lehernya ini bengkak saya. Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap pelaku dan motif pembunuhan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kesal anak tirinya kerap main handphone. Seorang pria di Lumajang, Jawa Timur menganiaya istri mudanya. Sang istri dianiaya hingga luka parah karena membela anaknya. Baidowi bin Saher, warga desa Sumber Anyar, Lumajang, Jawa Timur, tega menganiaya istri dan tetangganya hingga terluka parah. Pria 32 tahun ini menganiaya kedua korban dalam kondisi mabuk miras. Peristiwa bermula saat pelaku memarahi dan memukul anaknya yang bermain handphone. Novita, istri pelaku, membela anaknya hingga cekcok dengan pelaku. Pelaku yang emosi menganiaya korban menggunakan pisau. Pelaku lalu pergi menggunakan sepeda motor sambil membawa pisau. Di perjalanan pelaku berpas-pasan dengan tetangganya yang meneriaki pelaku atas aksinya. Pelaku pun menganiaya korban dengan pisau. Kedua korban dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Lumajang. Di tengah jalan karena yang bersangkutannya merasa ditegur oleh saudara Andi Haryanto, kemudian dia mencegat dan memberhentikan. Tanpa panjang bicara, ribut sedikit langsung ditusuk dan mengenai bahu. Nah, atas kejadian tersebut, kedua korban sudah diberikan pertolongan dan dirawat di rumah sakit. Pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Modus gunakan mukena, seorang pria terekam CCTV mencuri handphone dan uang 3 juta rupiah di salah satu mal di kota Cirebon, Jawa Barat. Sebelum beraksi, pelaku sempat bermalam di dalam mal. Aksi pelaku terekam CCTV. Laskihun, pria asal Tegal menggunakan mukena, terekam CCTV mencuri di sebuah mal di Cirebon, Jawa Barat. Pelaku masuk ke sejumlah kios di dalam mal, menggasak 2 handphone dan uang 3 juta rupiah. Pelaku beraksi saat dini hari dan mal dalam keadaan tutup. Sebelum beraksi, pelaku sempat bersembunyi dan bermalam di dalam mal. Pelaku kabur melalui pintu darurat. Namun modus menggunakan mukena untuk menghilangkan jejak gagal. Polisi langsung membekuk pelaku tanpa perlawanan. Pelaku telah 12 kali beraksi di Tegal dan kota Cirebon. Setelah masuk ke dalam mal, karena malnya masih buka, selanjutnya dia beristirahat di lantai 3 mal tersebut untuk menunggu aksinya akan berlangsung. Nah, pada saat mal tersebut tutup, selanjutnya si pelaku menggunakan mukena untuk menghilangi identitasnya dan merubah penampilannya, dan selanjutnya pelaku melakukan aksinya. Pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahundin, iNews melaporkan. Seorang pria lanjut usia dilaporkan hilang oleh keluarganya di Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV, terlihat korban dibonceng oleh seorang pria tak dikenal menggunakan sepeda motor. Abdul Rahman atau Bang Domen, pria 64 tahun ini dilaporkan hilang oleh keluarganya di Jalan Raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban sempat rekam CCTV dibonceng oleh seorang pria mengendarai motor yang melintas di dekat rumah korban. Ciri-ciri korban berbadan gemuk, rambut hitam pendek, dan kulit sawo matang. Saat hilang, korban memakai baju batik, celana panjang berwarna coklat, dan peci hitam. Bagi warga yang melihat korban dengan ciri-ciri tersebut diimbau melapor ke polisi.
Resah dengan adegan mesra 4 pria diduga pasangan sejenis di kafe, warga Pancoran, Jakarta Selatan melapor ke polisi. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.